Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudara. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini pada Minggu ke-16 setelah Trinitas, yaitu dari Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, baru-baru ini negara kita ramai dengan berita tentang kedatangan Paus Fransiskus yang datang mengunjungi Indonesia. Banyak tanggapan dan ulasan yang disampaikan oleh berbagai kalangan, mulai dari rakyat jelata, pengamat politik, politikus, dan juga tokoh-tokoh agama. Dari berbagai tanggapan yang ada, hal yang paling banyak mendapat perhatian adalah kesederhanaan Paus Fransiskus. Kesederhanaannya menjadi pesan moral yang kuat di tengah maraknya gaya hidup hedonis di kalangan pejabat Indonesia dan keluarganya. Paus Fransiskus, meskipun bisa saja memilih fasilitas mewah seperti pesawat jet pribadi, kamar suite termewah, atau limusin anti peluru, justru memilih untuk melakukan perjalanan dengan pesawat komersil, menginap di kedutaan Vatikan, dan menggunakan mobil sederhana yaitu Kijang Zenit tanpa kaca anti peluru. Saat menumpang mobil yang menjemputnya, Sri Paus justru duduk di depan, persis di samping pengemudi dengan kaca jendela yang terbuka. Kesederhanaan Paus ini bukan sekedar simbol, tetapi sebuah pesan yang kuat bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari harta atau kekayaan, melainkan dari ketulusan, pelayanan, dan pengabdian kepada orang lain. Paus menunjukkan bahwa kekuasaan tidak harus datang dengan kemewahan, tetapi seharusnya disertai dengan kerendahan hati dan kesederhanaan. Gaya hidup Sri Paus berbanding terbalik dengan gaya hidup sebagian besar pejabat di tanah air kita, di mana mobil mewah, rumah yang megah, dan barang-barang bermerek seringkali menjadi penanda status sosial bagi para pejabat-pejabat di Indonesia. Padahal tugas utama mereka adalah melayani rakyat, bukan mempertontonkan kekayaan. Mereka mengkhianati tugas panggilannya dengan perbuatan sebagai berikut, yaitu menguras atau memeras pengusaha, mengkriminalisasi rakyat kecil, dan menindasnya. Tetapi para penjahat justru dilindungi. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus, kesederhanaan Sri Paus terlihat dari iman yang sederhana, yang mempercayakan keselamatannya kepada Tuhan dan bukan kepada mobil yang anti peluru. Kesederhanaan juga terlihat dalam doa dan khotbahnya yang sampaikan dengan kalimat yang sederhana dan mudah dimengerti, tetapi syarat makna dan penuh kuasa. Paus menyampaikan pesan kepada semua umat manusia bahwa beragama itu sesungguhnya adalah sederhana. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan selalu hadir dalam setiap peristiwa yang kita alami, baik suka maupun duka, untuk menyertai kita, melindungi, dan menyelamatkan kita.
Dari pesan sederhana Paus, kita diingatkan tentang esensi hidup orang yang percaya, yaitu hidup dari dan untuk Tuhan. Bila kita menghadapi penderitaan yang sangat berat, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena Dia peduli dan sanggup menolong kita. Dalam penderitaan yang sangat berat, berseru-serulah dan berdoa kepada Tuhan, maka Dia pasti akan mendengar dan menolong kita. Bila kita mendapat berkat dan sukacita, tunjukkanlah kasih-Mu kepada Tuhan dengan hidup bersyukur dan hidup bermakna kepada orang lain. Karena itulah tugas panggilan setiap orang percaya. Ingatlah apa yang dikatakan dan dipesankan oleh Paus Fransiskus, yaitu pohon tidak pernah makan dari buahnya sendiri. Matahari bersinar bukan untuk dirinya sendiri. Demikian juga manusia sesungguhnya hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk orang lain. Dalam renungan hari ini, pemazmur mengajar kita bagaimana menanggapi dan menghadapi penderitaan yang sangat berat dengan sederhana. Pemazmur juga mengajar kita supaya hidup sederhana, karena Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Pelajaran sederhana yang patut kita renungkan dari pemazmur adalah sebagai berikut. 1. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Di ayat 10, pemazmur berkata, "Aku percaya, sekalipun aku ini sangat tertindas." Ada banyak orang yang berpaling dari iman percayanya ketika menghadapi penderitaan yang berat, karena berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepadanya dan tidak mendengarkan dua-duanya. Sebaliknya, ada juga orang yang menyangkal Tuhan ketika hidupnya berkelimpahan dengan sukacita dan kekayaan, karena dia berpikir bahwa semua sukacita dan kesuksesan yang diperolehnya adalah hasil usaha dan kerja kerasnya. Bandingkan penulis hikmat, penulis Amsal, dalam 30 ayat 8-9, dia mengatakan, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan, supaya ketika aku miskin, aku kemudian mencuri dan berdosa. Jangan juga berikan kekayaan, supaya ketika aku kaya atau kenyang, aku menyangkal engkau dengan berkata, siapakah Tuhan itu?" Demikianlah banyak sikap orang ketika menderita dan ketika miskin juga bisa saja jauh daripada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah demikian kiranya di antara kita. Mari kita meniru teladan pemazmur dan tetap percaya kepada Tuhan walau hidupnya sangat menderita dan tertindas. Dia tetap mengasihi Tuhan dan berseru di dalam doanya, meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena itulah jiwanya tenang, karena dia percaya Tuhan memeliharanya. Di ayat 7, pemazmur berkata demikian, "Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu." Demikianlah kiranya kita dalam suka dan duka, ketika kaya dan miskin, ketika berkuasa dan tertindas, tetaplah percaya dan berserah kepada Tuhan. Itulah iman yang sederhana. Percayalah, Tuhan pasti akan mendengar, melindungi, dan melepaskan engkau dari penderitaan, dan memberkati hidupmu. Dengan hidup percaya kepada Tuhan, jiwa kita akan tenang, dan dapat tetap setia dalam semua peristiwa yang kita alami. Pelajaran yang kedua, tetaplah hidup sederhana. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita hidup di era modern yang membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, yaitu dalam aspek sosial, psikologis, dan juga spiritual, yang merongrong banyak sistem nilai tradisional dan spiritual masyarakat. Disadari atau tidak, ternyata kemajuan tersebut tidak hanya membawa kemudahan dan kebaikan, tetapi juga membawa kesengsaraan, atau dalam istilah yang lain dikatakan the agony of modernization. Gaya hidup manusia modern yang demam dengan kemewahan dan hedonisme mendorong manusia berlomba-lomba untuk mencari kekayaan dan kekuasaan. Hal tersebut menjadi beban hidup yang memberatkan karena tidak semua orang dapat memperolehnya. Akibatnya banyak orang yang stres karena tidak dapat hidup mewah.
Ada orang yang stroke karena keserakahannya. Ada banyak orang yang mati hati nuraninya karena obsesi dengan materi, sehingga tidak takut melakukan berbagai kejahatan seperti korupsi, judi online, narkoba, dan lain sebagainya. Tetapi banyak orang tidak menyadarinya karena tidak mengerti atau mungkin tidak mau mengerti. Hal ini sesungguhnya adalah kegelapan yang dibawa modernisasi yang membutakan mata rohani dan pengertian banyak orang, sehingga mereka semakin buta terhadap kebenaran dan terperosok ke dalam kegelapan abadi yang membawa mereka menuju kebinasaan. Hal ini akan disadari ketika seseorang harus melepaskannya ketika ajal menjemputnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, janganlah mengikuti roh dan semangat kemajuan zaman yang membebani hidup dan yang menggiring kita menuju kebinasaan. Tetaplah hidup sederhana dengan setia hidup di dalam Tuhan. Itulah senjata kita untuk dapat menaklukkan roh zaman ini. Dan itulah pesan yang dibawa oleh Paus Fransiskus yang ramai dibicarakan pada hari terakhir ini. Sesungguhnya, kesederhanaan itu dimulai dari sikap hati yang tidak mencari hormat dan penilaian manusia. Orang yang memiliki sikap hati yang sederhana tidak pernah merasa dirinya berharga dengan fasilitas yang menempel pada dirinya, yaitu predikat, gelar, kekayaan, dan jabatan, sebab ia tidak mencari dan mengharapkan penghargaan dari manusia, tetapi mencari dan mengharap penghargaan dari Allah. Orang yang membangun nilai diri dan status sosial berdasarkan perikat dan barang yang dikenakannya akan membuatnya letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Hiduplah sederhana. Datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus berarti berhenti dari pengembaraan jiwa yang mengingini banyak hal, yaitu harta, kuasa, popularitas, dan lain sebagainya yang melelahkan jiwa kita dan yang akhirnya menarik kita kepada kebinasaan. Datang kepada Yesus berarti melabuhkan jiwa kita hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Di dalam Matius 11 ayat 29, Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Rendah hati dan lemah lembut adalah jiwa atau nafas daripada kesederhanaan. Tanpa kerendahan hati dan kelemah lembutan, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, seseorang tidak akan memiliki kesederhanaan yang diinginkan oleh Bapa kita yang di surga. Tuhan Yesus adalah pribadi yang tidak memiliki keinginan selain daripada melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Pola hidup seperti yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus adalah pola hidup yang sederhana tetapi yang agung tiada taranya. Dia tidak mencari kehormatan dan nilai diri serta status sosial, tetapi menanggalkan harga dirinya, atau yang dalam istilah lain kita kenal, mengosongkan diri atau menyangkal diri. Karena itulah dia ditinggikan dan diagungkan. Dari teladan Yesus kita mendapat pelajaran yang berharga, bahwa nilai dan harga diri yang dikejar sebenarnya bukan harga diri dan status sosial yang benar. Mengejar nilai diri dan status sosial tidak akan membawa sukacita dan ketenangan jiwa, tetapi akan mendatangkan kegelisahan dan beban berat di dalam kehidupan kita. Tetapi kesederhanaan dan kerendahan hati di dalam Tuhan Yesus akan membawa kelegaan dan ketenangan jiwa. Maka hiduplah dengan sederhana, dan jangan membebani hidupmu dengan hal yang sia-sia. Jangan memperumit hidup dengan makanan dan pakaian, dan juga kemewahan. Ingatlah firman Tuhan dalam Ibrani 15 ayat 5 yang berkata, "Janganlah kamu menjadi hamba uang,
dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sederhanalah dalam hal makan dan berpakaian, supaya kamu dapat menikmati hidup dan dapat berbahagia. Jangan bebani hidupmu dengan mencari makanan yang enak dan mewah. Jangan memperumit hidupmu soal apa yang akan kamu pakai, soal merek dan harga yang kamu anggap mencerminkan kelas sosial dan harga diri. Ingatlah firman Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 28 sampai dengan ayat 29 yang berkata demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Berpikirlah sederhana. Makan adalah supaya kenyang dan memperoleh tenaga untuk melakukan segala hal yang baik bagi Tuhan. Pakaian adalah sekedar penutup tubuh dari ketelanjangan dan melindunginya dari dingin dan panas. Karena itu berpikirlah sederhana dan lakukanlah firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Maka sekali lagi, hiduplah sederhana. Sebab Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Mazmur 116 ayat 6. Pelajaran yang ketiga untuk kita renungkan yaitu, persembahkanlah hidupmu sebagai korban syukur. Sesungguhnya berkat yang kita terima dari Tuhan sangat melimpah. Apabila kita menyadari dan mengakuinya, maka tiap hari kita harus bertanya seperti yang dikatakan pemazmur di ayat 12 yang berkata, bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Pertanyaan ini kemudian dijawab dengan mengatakan, Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Hal itu dapat kita baca di ayat 13 sampai 14 dan ayat 17. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, ungkapan cinta kasih kita kepada Tuhan adalah memberikan seluruh hidup kita menjadi korban persembahan kepada Tuhan dengan cara satu, bersaksi. Itu menyaksikan semua perbuatan Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan kita dari berbagai penderitaan, bahkan meluputkan kita dari kematian. Hal itulah yang disaksikan oleh pemazmur. Yang kedua, bersyukur. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh dan bersungut-sungut kepada Tuhan, karena berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Dengan menghitung berkat, maka sesungguhnya hanya ucapan syukurlah yang patut kita ucapkan dan persembahkan kepadanya. Korban syukur yang berkenan kepada Tuhan adalah mempersembahkan hidup kita menjadi ibadah untuk kemuliaan nama-Nya. Bandingkan dengan surat Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 12 ayat 1. Segala berkat yang kita terima dari Tuhan, yaitu tubuh, harta, jabatan, dan keluarga, harus kita persembahkan kepada Tuhan dengan cara hidup berguna bagi orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pilihlah untuk hidup sederhana dengan tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita bahkan dari dunia orang mati. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia menyediakan segala hal yang kita perlukan dalam hidup kita. Dengan hidup sederhana dan bersyukur kepada Tuhan, maka jiwa kita akan tenang. Jiwa kita yang tenang memberkatkan kita untuk bersaksi kepada seluruh manusia, yaitu menyaksikan cinta kasih Tuhan dan kebaikan-Nya kepada seluruh umat manusia, sehingga semakin banyak orang yang ikut menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan.
atas karya keselamatan dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Tuhan telah menebus kami dari dunia orang mati, maka kami dapat berbahagia berjalan di depan Tuhan di dunia orang-orang hidup. Maka berangkatkan kami untuk menyaksikan kebaikan-Mu ke seluruh dunia, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Mampukan kami melakukan tugas panggilan tersebut hanya dengan pertolongan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup sederhana, selamat bersaksi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.